Sehingga ini yang menunjukkan bahwasanya pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didorong untuk memenuhi hawa nafsu beliau. Tidak. Kalla, abadan. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang dengki kepada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi banyak wanita karena dorongan nafsu. Kalla. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi mereka atas dasar keimanan. Dan itulah yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Saudah binti Jam'ah radhiyallahu taala anha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla fi'ula ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'yadzan billahi minan nar. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kelimpahan nikmat, karunia, taufik beserta hidayahnya, sehingga Allah Jalla fi'ula senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk terus-menerus menimba ilmu agama. Dan tentunya hanya mereka yang bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu agama yang bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya ilmu tersebut. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin tiap bulan tentang biografi 35 sahabiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang wanita-wanita hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara mereka adalah ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhunna ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat, mendengar bagaimana biografi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu Saudah binti Jam'ah bin Qais radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beliau, yaitu Saudah binti Jam'ah, adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi di bulan Syawal tahun 10 kenabian. Di bulan Syawal tahun 10 kenabian, sekitar 3 tahun sebelum hijrah menuju kota Madinah, dan sebulan sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan kita ketahui bahwasanya Saudah adalah seorang wanita janda yang sudah berumur dari seorang suami yang sudah meninggal dunia, yaitu Sakran bin Amr. Sakran bin Amr. Setelah meninggal suaminya itu Sakran bin Amr, Saudah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
timbul pertanyaan bagi kita semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Saudah binti Jam'ah? Kenapa tidak memilih wanita yang mungkin jauh lebih muda? Apalagi kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi seorang nabi dan memungkinkan banyak wanita-wanita muslimah salihah yang berkeinginan untuk menjadi pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertanyaan bagi kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih wanita janda bahkan sudah berumur? Bahkan disebutkan dalam sirah dzatiyahnya, kalau dilihat dari kecantikannya tidak memiliki kecantikan yang besar. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha yang hendak dinikahi dan dipinang oleh pemuka-pemuka Quraisy. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Saudah bin Jam'ah? Maka jawabannya, ibu-ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jawaban atas pertanyaan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu iman dan kesucian diri. Itulah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih wanita janda yang sudah berumur. Padahal betapa banyak wanita-wanita yang mungkin jauh lebih muda, mungkin jauh lebih cantik. Tapi karena Saudah memiliki keimanan yang tebal, memiliki kesucian dan pembelaan kepada agama Islam, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih beliau radhiyallahu taala anha. Saudah di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam bersama suaminya Sakran bin Amr. Ya, termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Dan kala itu mereka hidup di bawah naungan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Saudah bersama suaminya dan para sahabat yang lain yang mana mereka merupakan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam mendapatkan banyak gangguan, mendapatkan banyak hinaan dan semisalnya, namun tetap mereka merasakan kebahagiaan disebabkan karena mereka hidup di bawah naungan iman. Dan itulah buah daripada keimanan sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam surat An-Nahl ayat 97 dan surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang hidup di bawah keimanan, didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla fi'ula, maka dia pasti akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah yang dialami oleh Saudah radhiyallahu taala anha. Karena dia memiliki keimanan yang sangat kuat dan sangat tebal. Walaupun banyak gangguan, cacian, makian dari orang-orang kafir Quraisy yang menentang agama Islam, tapi tetap saja mereka tetap berada di atas kebahagiaan, ketenangan disebabkan karena keimanan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, mau laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka para sahabat yang kala itu hidup dengan dasar iman dan tauhid, walaupun kehidupan mereka terhimpit, walaupun dunia terasa sesak, namun tidak berlaku bagi hati mereka. Mereka tetap merasakan kebahagiaan, mereka tetap merasakan ketentraman karena adanya cahaya dan naungan Islam. Sebagaimana yang dialami oleh Saudah binti Zam'ah. Mungkin kala itu dia terhimpit dengan berbagai macam gangguan-gangguan, tapi dia mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, Allah gantikan dengan manusia yang terbaik, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Jalla fi'ula, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Saudah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat karena beliau radhiyallahu taala anha adalah pasangan Nabi di dunia dan di akhirat. Itulah di antara alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Saudah, memiliki keimanan, ya, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dan yang memiliki keimanan yang tebal, kesabaran yang tebal. Terbukti ketika para sahabat kala itu diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalaminya. Kenapa? Karena beliau pertama mendapat perlindungan dari Allah Jalla fi'ula dan perlindungan dari pamannya Abu Thalib beserta keluarganya, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu kaum muslimin masih sangat sedikit, sehingga yang mendapat gangguan-gangguan adalah para sahabat yang jumlahnya masih cenderung sedikit. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa membantu mereka, tidak punya kekuatan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai kalian pergi ke tanah Habasyah, karena di sana ada seseorang raja yang tidak seorang pun dizalimi di sana. Habasyah adalah tanah yang disukai sehingga Allah memberi kalian jalan keluar dari ujian yang kalian hadapi. Rasulullah SAW perintahkan kepada kaum muslimin, para sahabat yang pertama kali masuk Islam untuk hijrah dari kota Mekah menuju Habasyah. Dan di antara mereka adalah Saudah dan suaminya Sakran, ya, meninggalkan harta, tempat tinggal, dan semua yang mereka miliki demi mempertahankan iman, akidah, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan tetap beriman. Dan di antara ujian yang dialami oleh Saudah adalah meninggalnya suaminya. Meninggalnya suaminya. Suami yang sangat dia cintai, suami yang senantiasa membimbing di atas keimanan dan ketakwaan. Dan itulah bukti cinta yang nyata adalah apabila keluarga dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi atas kehendak Allah dan takdir Allah, suaminya pun meninggal dunia. Sehingga membuat Saudah dirundung kesedihan yang sangat mendalam atas kematian suami. Akan tetapi kembali kita katakan, Saudah memiliki keimanan dan kesabaran yang sangat besar, sehingga dia meyakini bahwa di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di balik apa yang Allah takdirkan, ada yang jauh lebih indah dibandingkan apa saja yang diharapkan. Sehingga Saudah tetap tabah dan sabar mendapati dan merasakan ujian-ujian yang beliau rasakan. Sehingga Allah ganti, betul-betul Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih mulia, yang mana Saudah menjadi pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di sini kisahnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah binti Jam'ah. Bisa dilihat di halaman 99 sampai 101. Di situ disebutkan kisahnya.
Disebutkan kisahnya. Secara ringkas kita sebutkan. Di sana ada yang bernama Khawlah binti Hakim. Kala itu para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap saatnya dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Karena kala itu tahun disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Di samping istri beliau yang sangat beliau cintai yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, juga paman beliau meninggal dunia, bahkan meninggalnya di atas kekafiran. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih. Begitu sedih, padahal beliau memiliki amanah yang sangat besar dan membutuhkan seseorang yang senantiasa mendukung dan meringankan beban yang beliau rasakan. Makanya para sahabat melihat Rasulullah SAW dalam kondisi sedih, tapi di antara mereka tidak ada yang berani datang ke Rasulullah SAW dan berusaha menenangkannya. Nah di sana ada nama seorang wanita bernama Khawlah binti Hakim, ya. Salah seorang wanita yang pertama masuk ke dalam agama Islam dan dia adalah istri dari Uthman bin Maz'un. Ya, Uthman bin Maz'un. Dan dia, Khawlah ini dikenal sebagai wanita yang memiliki pendirian yang kuat, berani, cerdas. Sehingga ketika dia melihat kondisi Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sedih, dan sangat wajar. Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang bisa memiliki rasa sedih, apalagi ditinggalkan oleh orang yang begitu beliau cintai, yang begitu semangat dalam mendukung dakwah beliau SAW. Nah, wanita ini, Khawlah binti Hakim, melihat bagaimana apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sehingga Khawlah melalui perasaan halusnya, melalui fitrahnya, maka datang kemudian menghampiri Rasulullah SAW. Karena beliau tahu kala itu Rasulullah SAW membutuhkan seorang pendamping, membutuhkan seseorang yang nantinya akan menjaga, mengasuh Ummu Kulthum, Fatimah atau Zainab dan Ruqayyah ketika mereka setelah menikah, membutuhkan seorang pendamping agar Rasulullah SAW tetap tegar di dalam dakwahnya menyebar agama Islam ini. Maka Khawlah menemui Rasulullah SAW dan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang kondisi beliau. Nah, Rasulullah SAW pun mendengar setiap kata dan kalimat yang diucapkan oleh Khawlah, karena merasa ada seseorang yang memperhatikan rumah tangga dan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Khawlah bertanya, "Kenapa engkau tidak menikah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Khawlah, "Siapakah yang kau pilih untukku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khawlah mengatakan, "Jika engkau menginginkan seorang gadis, maka di sana ada Aisyah binti Abu Bakar. Dan jika engkau memilih seorang janda, maka di sana ada Saudah binti Jam'ah." Maka ketika disebutkan dua nama tersebut, Rasulullah SAW teringat dengan Saudah binti Jam'ah. Kenapa? Karena semenjak keislamannya, beliau begitu banyak memikul beban perjuangan dalam menyebarkan agama Islam, sehingga pilihan Rasulullah SAW jatuh kepada Saudah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memilih seorang wanita bukan dari segi penampilannya, kecantikannya, tapi dilihat bagaimana perjuangannya kepada agama Islam, dilihat bagaimana besarnya, tebalnya keimanannya, yaitu Saudah binti Jam'ah. Bahkan wanita ini namanya hanya dikenal oleh beberapa orang saja, dalam arti bukan wanita populer. Bukan terkenal di kalangan para sahabat, wanita yang tidak dikenal. Sehingga ini yang menunjukkan bahwasanya pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak didorong untuk memenuhi hawa nafsu beliau, tidak, kalla, abadan.
Dan ini bantahan kepada orang-orang yang dengki kepada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi banyak wanita karena dorongan nafsu. Kalla, tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi mereka atas dasar keimanan. Dan itulah yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Saudah binti Jam'ah radhiyallahu taala anha. Ya. Karena beliau memiliki keimanan yang tebal. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kecantikan iman itu jauh lebih menyejukkan hati dibandingkan kecantikan perawakan tubuh. Dan kecantikan tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman saja. Makanya orang-orang yang beriman dalam memilih pasangan tidak hanya melihat dari segi perawakan. Memang normal, wajar ketika melihat dari kecantikannya, ketampanannya, itu wajar. Tapi bagi mereka yang beriman, mereka lebih memilih yang menjadi patokan dasar mereka dalam memilih pasangan adalah kecantikan imannya, ketampanan imannya. Sehingga itu akan lebih membuat kehidupan rumah tangga terus bertahan. Sehingga cinta mereka tidak hanya bertahan sampai hembusan nafas terakhir saja, tapi cinta mereka akan senantiasa bertahan sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang seharusnya kita contoh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pasangan hidupnya. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal di sana mungkin banyak perawan-perawan, wanita-wanita yang jauh lebih cantik, yang mungkin sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berumur 25 tahun. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih wanita yang jauh lebih tua, bahkan janda yang sudah menikahi 2 kali, yang menikah 2 kali. Memang ada riwayat yang mengatakan Khadijah kala menikah umur 40, ada yang mengatakan 28 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dari segi perawakannya, tidak melihat dari segi kecantikannya saja, tapi kesucian dan keimanan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Saudah, seorang wanita janda dan merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadar bahwa beliau tidak bisa menggantikan posisi Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar. Dan para sahabat begitu tahu bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga Saudah walaupun setelah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau sadar bahwa beliau tidak bisa menggantikan posisi Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Saudah tetap berusaha untuk mengisihi rumah tangga yang diberkahi ini dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan, dengan keceriaan, berusaha meringankan beban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami dari penindasan kaum musyrikin. Saudah tetap berusaha. Walaupun beliau sadar bahwasanya beliau tidak bisa menggantikan posisi Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara usaha yang dilakukan Saudah ini di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan dalam segi candaan. Senantiasa bercanda, ingin menyegarkan suasana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang sering mendapatkan penindasan dari kaum musyrikin, yang mendapatkan banyak masalah. Tapi Saudah cerdas, sehingga dia berusaha menyegarkan suasana hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan candaan-candaan. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwasanya Saudah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Ketika ruku, punggungmu menyentuh hidungku dengan keras. Maka aku pegang hidungku karena takut keluar darah." Candaan yang sangat sederhana. Bahkan mungkin dianggap sebagian orang tidak bernilai candaan. Tapi ternyata
itu membuahkan tawa dan senyuman di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat beliau tersenyum. Nah, itu bagaimana usahanya Saudah ingin menenangkan dan menenteramkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan Saudah bisa membuat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan candaannya. Itu kelebihan. Dan seharusnya sepertilah seorang istri. Suami capek, lelah, letih kerja di luar. Maunya ketika ke rumah itu yang ada kebahagiaan, ketenteraman, canda, tawa. Maka itu yang diperlukan. Maka hilangkan kegundahan, kegelisahan, masalah-masalah yang dialami oleh suami dengan senyuman dan candaan anti, wahai para istri. Perlu. Dan bisa jadi candaan-candaan seperti ini akan bernilai pahala nantinya. Ketika suami datang, Masya Allah, pangeranku tiba. Dengan wangi yang sangat semerbak. Wangi keringat ibarat bau misk misalnya. Walaupun baunya itu bau asap, bau knalpot. Puji. Lihat bagaimana suami yang letih, lelah ketika mendengar candaan-candaan tersebut. Membuat senyuman pun muncul dari bibir sang suami. Itu luar biasa. Ya. Kemudian sang suami pun balik bercanda. Wahai istriku, terlihat lelah dan letih di raut wajahmu. Sepertinya engkau butuh seseorang pembantu untuk mengurus suamimu. Wah, bahaya ini candaannya. Kira-kira ibu mau nggak dicandain suami? Kayaknya kamu butuh seseorang pembantu untuk mengurus suami. Paham gak bu candaannya bu? Suaminya minta poligami bu. Ya. Tapi intinya perlu adanya candaan-candaan agar dalam rumah tangga itu enggak kering, gersang, kaku. Perlu candaan-candaan. Tapi tentunya candaan-candaan yang diperbolehkan, yang tidak melanggar syariat. Ya, tidak dusta, tidak menghina, tidak merendahkan. Candaan-candaan yang membuahkan senyuman, candaan-candaan yang membuahkan tawa yang diperbolehkan. Itu. Jika itu senantiasa ada, insya Allah keluarga yang akan dirasakan pun akan semakin harmonis dan manis. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Saudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah. Dalam arti ya memadu. Ketika Saudah masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ternyata walaupun mereka hidup dalam satu suami, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami mereka, kehidupan mereka pun sangat harmonis dan akur. Bahkan disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha begitu menyukai Saudah. Bahkan seringkali Aisyah radhiyallahu taala anha memuji Saudah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna min mislahiha min Saudah binti Zam'ah mimra'atin fiha hiddah." Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti dia melebihi Saudah binti Zam'ah tatkala berusia senja. Jadi ibaratnya Aisyah itu betul-betul mengidolakan Saudah. Padahal itu adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagaimana Aisyah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasanya istri sama istri itu biasanya sering cemburu-cemburuan. Tapi ternyata karena kemuliaan dan kelembutan yang dimiliki oleh Saudah membuat Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikenal sebagai wanita yang memiliki kecemburuan yang sangat tinggi, membuat Aisyah begitu iri dengan Saudah. Bahkan dia ingin meniru bagaimana Saudah radhiyallahu taala anha. Menunjukkan apa? Saudah itu memiliki kelebihan dalam segi kelembutannya, keibuannya dan semisalnya. Dan begitu pula sebaliknya, Saudah begitu suka dengan Aisyah. Sangat suka dengan Aisyah. Bahkan Saudah rela memberikan jatah malamnya
Rasulullah SAW bersamanya untuk Aisyah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, lamma kaburat ja'alat yaumaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Qalat ya Rasulullah qad ja'altu yaumi minka li Aisyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yaumin yaumaha yauma Saudah. Ketika Saudah sudah semakin tua, maka ia serahkan jatah menginapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah, yaitu hari gilirannya dan harinya Saudah. Ini menunjukkan bahwasanya Saudah juga menyukai Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat bagaimana keharmonisan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keharmonisan antara Aisyah dengan Saudah binti Jam'ah radhiyallahu taala anhuma. Bahkan disebutkan ada sebuah kejadian yang unik. Ibu-ibu bisa lihat di halaman 106. Kejadian unik nan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi antara Saudah dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan, ya, diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku membawa khazirah. Apa itu khazirah? Daging yang diiris kecil-kecil lalu dimasak dengan air. Setelah mendidih dicampur dengan tepung gandum. Kira-kira apa ya kalau masakan Banjarnya? Intinya daging pakai tepung gandum berkuah, itu aja. Ya. Jadi Aisyah menceritakan, aku membawa khazirah yang aku masak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepada Saudah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara aku dan Saudah, makanlah. Ternyata Saudah tidak mau. Aku berkata, makanlah atau aku oleskan makanan ini ke wajahmu. Candaan. Ya, jadi kalau nggak makan nanti dioleskan nih makanannya ke wajah Saudah. Saudah pun tidak mau. Aku akhirnya meletakkan tangan di atas khazirah atau makanan ini, lalu aku oleskan ke wajah Saudah. Maka Nabi SAW pun tertawa. Lalu beliau meraih tangan Saudah, lalu beliau letakkan tangan Saudah juga di makanan tersebut. Setelah itu beliau berkata, oleskan makanan ini ke wajah Aisyah. Maka Nabi SAW pun tertawa. Lihat bagaimana indahnya kehidupan rumah tangga, keharmonisan, bahkan sesama istri pun saling tertawa, saling bercanda. Kira-kira bisa nggak Bu itu terjadi Bu? Kalau di kehidupan sekarang? Bisa Bu ya, insyaallah. Lihat bagaimana candaan, kejadian unik. Disebutkan oleh penulis kejadian unik yang dialami Rasulullah SAW bersama kedua istrinya, yaitu Saudah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, saling bercanda. Sehingga apa? Rasulullah SAW pun tersenyum. Banyak masalah yang beliau rasakan, banyak ujian yang beliau alami, bagaimana penindasan kaum musyrikin pun ketika beliau masuk ke dalam rumah hilang sekejap. Karena ada istri-istri beliau yang salihah, yang berusaha untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ibu-ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, miliki sifat tersebut. Miliki sifat tersebut. Sebagai seorang istri harus memiliki sifat tersebut. Seorang istri yang bisa menghilangkan beban suami, meringankan beban suami. Maka perlu dikatakan kepada suami, Mas, kalau pian punya masalah, punya problematika di kantor atau di kehidupan sosial, berbagilah sama. Ceritalah. Walaupun terkadang aku tidak bisa memberikan solusi, paling tidak aku bisa mendengarkan dengan baik. Insya Allah itu akan lebih meringankan beban-bebanmu, Mas. Katakan seperti itu. Karena terkadang ada suami-suami itu yang mungkin malu untuk cerita. Malu untuk mengungkapkan masalah-masalahnya. Jadi dia ingin beranggap nih aku bisa menyelesaikan masalah semuanya. Ada sebagian suami yang seperti itu. Ya. Makanya perlu disampaikan kepada para suami. Berbagilah cerita. Punya masalah apa? Kenapa wajah pian kok semakin lesu? Ada apa? Ada masalah apa? Ayo cerita. Yang walaupun kita
saya tidak bisa meringankan atau memberikan solusi, paling tidak saya bisa menjadi pendengar yang baik. Maka ketika itu diceritakan, insya Allah akan hilang semua permasalahan yang ada. Itu coba Bu, seorang istri itu harus seperti itu. Ya, seorang istri itu harus seperti itu. Makanya kenapa istri itu tugasnya di rumah, kewajibannya di rumah, agar apa? Agar dia bisa mempersiapkan berbagai macam strategi. Apa yang akan dia tampilkan, hidangkan ketika suami datang itu. Bukan istri-istri yang juga pekerja, yang juga punya masalah. Suami pulang punya masalah, istri pulang punya masalah, masuk ke rumah pecah. Tumpuk masalahnya, semakin besar masalahnya. Tidak ada lagi yang bisa menenangkan dan membahagiakan dan menghilangkan beban-beban yang ada. Nah, makanya istri itu kenapa tabiatnya, kewajibannya itu di rumah. Agar ketika di rumah sambil bersih-bersih dia memikir strategi. Ini suami pulang nanti kira-kira saya kasih kejutan apa ya hari ini? Kira-kira candaan-candaannya apa ya? Apa ya kalimat-kalimat indahnya yang bisa saya lontarkan kepada suami? Kira-kira hari ini makan apa ya? Dan seterusnya. Hari ini pakai baju apa ya? Dan seterusnya, seperti itu. Makanya suami di rumah itu, istri di rumah itu memikirkan strategi yang jitu, bagaimana membuat suami itu tersenyum. Pokoknya suami sebelum dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, harus dilihat senyuman suami. Itu luar biasa kalau seperti itu. Itu sebenarnya tugas istri, kewajiban istri itu seperti itu. Dan itulah di antara hikmah di balik pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara pasangan tersebut mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, rasa kasih sayang, dan menimbulkan ketenangan hati. Itulah sebuah pernikahan sebenarnya dalam agama Islam. Bukan pertengkaran, pertikaian suami dan istri. Kemudian sang istri pun sedikit-sedikit mau minta cerai dan semisalnya. Waliyadzubillah. Ya. Dan perlu diketahui Bu, bahwa kehidupan rumah tangga itu harus menyertakan rasa memiliki satu dengan yang lain. Rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan bahwasanya suami itu adalah pakaian bagi sang istri. Sang istri pun pakaian bagi sang suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu para wanita adalah pakaian kalian, dan kalian itu juga pakaiannya mereka para istri. Apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya suami dan istri itu pertama saling melengkapi, menutupi segala kekurangan yang dimiliki. Kemudian juga dia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu, mobil dengan kuncinya itu memiliki perbandingan yang sangat besar, yang sangat jauh. Akan tetapi mobil sebesar itu, bisa dilihat yang parkir di depan ini, mobil sebesar itu membutuhkan kunci yang sangat kecil untuk bisa hidup dan bisa digunakan, bisa dijalankan. Maka seharusnya demikian antara suami dan istri. Mungkin pengorbanan sang suami jauh lebih besar, mungkin. Atau mungkin sang istri merasakan pengorbanannya jauh lebih besar dibandingkan suami. Tapi tetap sang suami butuh kepada istri, sang istri pun butuh kepada sang suami. Sehingga ketika ada masalah, ada pertikaian dalam rumah tangga, karena mereka sama-sama saling membutuhkan apa yang mereka cari, apa yang mereka lakukan, mereka sama-sama akan mencari solusi. Kenapa? Karena ada rasa saling membutuhkan. Coba hilang rasa saling membutuhkan. Sang istri ketika suaminya mungkin salah, dia punya kerjaan, dia punya penghasilan, maka dengan gampangnya mengatakan, ceraikan aku. Kenapa?
Karena dia merasa nggak butuh suami. Saya punya gaji saya lebih besar. Maka sang suami pun demikian. Ketika dia merasa tidak butuh kepada sang istri, dia sangat mudah mengucapkan kalimat-kalimat cerai. Waliyadzubillah. Coba duduk bersama suami, kembali tumbuhkan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh sederhana gini, Bu. Pegawai ketika dia melakukan kesalahan, misalkan pimpinan memerintahkan sesuatu, kerjakan ini. Ternyata dia melakukan kesalahan. Ya, secara hukum dunia, pegawai ini butuh kepada pimpinan untuk mendapatkan gaji, betul tidak? Betul. Secara dunia, secara hukum dunia. Walaupun bahwasanya gaji itu semuanya rezeki itu dari Allah, tapi secara hukum dunia, pegawai ini membutuhkan pemimpin sebuah tanda tangan yang bisa mengeluarkan gaji. Sehingga ketika pegawai ini berbuat kesalahan, apa yang dia lakukan? Dia datang ke pimpinannya. Kemudian dia mengatakan, Pak Ulun mohon maaf Pak. Memang itu sebuah kesalahan Ulun Pak. Insya Allah tidak akan pernah terulangi lagi. Kenapa? Karena bawahannya nih butuh kepada pimpinannya. Dengan sebuah tanda tangan agar cair gajinya. Tadi kenapa? Rasa membutuhkan. Maka seperti itulah dalam kehidupan rumah tangga. Sang suami harus memiliki rasa membutuhkan sang istri. Sang istri harus lebih menunjukkan rasa membutuhkan kepada sang suami. Seperti itulah dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini yang ada pada kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi, yang mana di sana ada Allah Jalla wa Ala yang senantiasa melindungi beliau dari berbagai macam gangguan. Yang dengan kehendak Allah, Allah mungkin bisa menghilangkan segala kemudahan yang ada pada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segan, tidak malu untuk bercerita kepada istri-istri beliau tentang masalah-masalah yang beliau rasakan, tentang masalah-masalah yang beliau hadapi. Kemudian dengan berusaha, istri-istri beliau pun bagaimana menyejukkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keluarga yang terbaik dibandingkan keluarga-keluarga kaum muslimin yang lain. Makanya beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang paling baik dengan keluargaku. Makanya keluarga rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib dicontoh bagi rumah tangga kaum muslimin yang lain, yang mengikuti dan mencontoh dan menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita ingin bahagia, ingin rumah tangganya harmonis, ingin rumah tangganya penuh dengan manis, maka contoh rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di sana ada keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Saudah. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Saudah. Pertama, dia adalah wanita yang beriman, yang taat kepada Allah dan memiliki ketaatan dan kesetiaan yang sangat kepada Rasulnya, yaitu suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan yang luar biasa, taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan taat kepada suami. Dan ditunjukkan dalam sebuah hadis wanita yang taat, wanita yang sholat 5 waktu, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, kemudian taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, udkhuli, masuklah engkau kepada surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Itulah Saudah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika haji wada, Rasulullah SAW berpesan kepada istri-istrinya, ini adalah haji bagi kalian. Kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian. Maka setelah sepeninggal Rasulullah SAW, Saudah senantiasa berada di rumahnya sampai beliau meninggal dunia, karena ingat dengan pesan suaminya yang tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Yang kedua, Saudah ini memiliki kemuliaan dan kemurahan hati. Bisa lihat di halaman 119. Ya.
Saudah adalah wanita mulia dan murah hati. 109, afwan. 109. Saudah adalah wanita mulia dan murah hati. Jiwanya tidak condong pada harta benda dan kesenangan dunia dan fana. Bahkan setiap kali mendapat uang, ia lebih mementingkan orang-orang sekitar demi menginginkan kenikmatan di sisi Allah yang tiada pernah lenyap. Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin bahwa Umar mengirim sekarung dirham kepada Saudah. Maka Saudah bertanya, apa ini? Maka dikatakan dirham. Maka Saudah memerintahkan agar dirham itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sangat murah hati, sangat ringan tangan untuk bersedekah dan menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah Saudah ini di antara perawi hadis. Dalam arti sangat memperhatikan kepada ilmu agama. Saudah di antara deretan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghafal dan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh imam-imam terkemuka, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Itulah Saudah. Di antara wanita-wanita yang begitu perhatian kepada ilmu agama. Dan tentunya seharusnya kaum muslimat yang hidup di zaman ini, di zaman yang penuh akan fitnah, di zaman yang penuh akan kerusakan, yang bisa menyeret manusia kepada kebinasaan, dibutuhkan ilmu. Wajib menimba ilmu demi melindungi generasi-generasi berikutnya dari berbagai macam hal yang bisa merusak agama putra-putri kita. Dan yang pertama yang wajib memiliki ilmu agama adalah para wanita, karena mereka adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Maka wajib. Dan kita tahu di antara ilmu yang wajib dipelajari pertama akidah. Maka setiap ada kajian yang membahas tentang akidah wajib hadir. Yang kedua tentang kajian syariat. Maka semua kajian yang berisikan membahas tentang syariat agama, dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, wajib hadir. Jika ada kajian yang berbicara tentang dosa-dosa yang wajib dihindari, maka wajib dihadiri. Karena itu sebagai bekal nantinya, agar putra-putri kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram. Kenapa sebagian orang beranggapan bahkan sangat berminat untuk kerja di bank, padahal itu riba, haram. Karena mereka tidak tahu hukumnya. Atau mereka hanya mengetahui sangat sedikit pengetahuannya. Maka dibutuhkan orang tua yang begitu faham tentang ilmu agama, terutama ibunya, terutama wanitanya. Sebagaimana Saudah binti Zam'ah, bahkan dia dikenal sebagai seorang wanita penghafal, perawi hadis, periwayat hadis, yang bahkan banyak di antara imam-imam yang terkemuka meriwayatkan hadis dari Saudah, mengambil riwayat dari Saudah, dari jalan Saudah binti Zam'ah. Menunjukkan ini pentingnya wanita itu harus memiliki bekal ilmu agama. Maka ibu-ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan absen untuk belajar. Maka kita katakan tadi bahwasanya ilmu agama itu sesuatu yang sangat berharga di dalam agama Islam. Berharga daripada dunia dan seisinya. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawal wa alimun wa muta'allim. Dunia itu terlaknat, isi-isinya juga terlaknat kecuali zikir kepada Allah, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan orang yang berilmu dan yang senantiasa menuntut ilmu agama. Maka ilmu itu berharga, sangat berharga. Akan tapi mereka yang bisa memperoleh ilmu dengan kesungguhan. La yustata'ul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan santai-santai. Ya, tidak bisa diperoleh. Bahkan disebutkan
ketika seseorang memberikan waktunya, seluruhnya, hidupnya untuk ilmu, maka dia hanya mendapatkan setengahnya saja. Bagaimana mereka yang malas-malasan, kadang datang, kadang kada, sekehendaknya saja, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali sangat sedikit. Pertama, para wanita sekali lagi. Contoh bagaimana Saudah, contoh bagaimana Aisyah, yang mana mereka dikenal dengan wanita-wanita hebat yang begitu perhatian kepada ilmu. Contoh wanita-wanita Ansar, ni'man nisa al-Ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar yang tidak menghalangi mereka rasa malu untuk belajar agama. Maka terus belajar agama. Karena di sekitar ibu-ibu itu ada generasi-generasi penerus, yaitu anak-anak, putra-putri, yang mana masa depan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada usaha dan jerih payah orang tuanya di dalam mendidik mereka. Kalau seandainya mereka serahkan pendidikan anak hanya kepada orang lain, maka masa depan mereka pun tergantung orang lain setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan, bekali diri dengan ilmu agama, perbanyak ilmu agama, sehingga itu sebagai bekal utama di dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita agar mereka menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada agama, dan jauh dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu kiranya yang bisa kita sampaikan, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa yang kita sampaikan itu semua ada pada kitab, Bu, ya. Cerita tentang biografi Saudah binti Zam'ah dari halaman 93 sampai 110 itu saya ringkas semuanya, saya ambil dari apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada Aisyah Ummul Mukminin binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu agama. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika ada yang tidak jelas, ingin ditanyakan, kami persilahkan. Dari sini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ini sebagai perbandingan buat saya nanti, yang Ustaz katakan perjuangan Saudah kepada Islam. Bolehkah Ustaz apa yang dilakukan Saudah dalam perjuangan itu? Saya mau membandingkan dengan keadaan sekarang, yang mana ibu-ibu juga berjuang untuk memenangkan salah satu calon presiden. Dan apakah mereka itu berjuang untuk mendapatkan pemimpin yang membela Islam, Ustaz? Apakah perjuangan seperti itu dibolehkan di dalam Islam? Dan saya mau tanya juga apa perjuangannya Saudah? Jenisnya itu seperti apa begitu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya bagaimana perjuangan Saudah di dalam membela agama Islam dan mendukung dakwah Rasulullah SAW, dan kemudian bagaimana dengan perbandingan wanita-wanita sekarang yang ingin membela agama Islam melalui metode-metode yang beliau sampaikan tadi. Kita katakan bahwasanya semua umat Islam, mau laki-laki maupun perempuan, wajib menjadi pembela agama Islam. Kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para sahabiat, laki-laki maupun perempuan.
Di antaranya adalah Saudah. Bahkan istri Nabi SAW semuanya adalah pembela agama Islam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membela agama Islam? Pertama, harus dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Agar tidak hanya modal semangat membela saja, tapi benar cara membelanya, benar cara memperjuangkannya. Lihat bagaimana Saudah dan para sahabiat-sahabiat yang lain di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal memungkinkan mereka untuk bersuara mungkin, untuk berada menentang gangguan-gangguan orang-orang kafir Quraisy misalnya. Tapi semua itu tidak dilakukan karena belum mendapatkan izin atau mungkin belum mendapatkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya dikaitkan kepada agama, Al-Quran dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka membela agama dengan pembelaan yang benar pertama kali harus disertai dengan ilmu agama, agar tidak salah kaprah di dalam membela agama. Yang seharusnya membela agama itu mendapatkan pahala, jangan sampai malah mendapatkan dosa, padahal sama-sama mengeluarkan keringat, lelah, letih. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita katakan perlu ilmu, Bu. Dalam membela agama itu perlu ilmu. Saya menjawab kali ini secara umum. Saya menjawab kali ini secara umum, membela agama yang benar adalah dilandaskan dengan ilmu. Bahkan ibu-ibu duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, kemudian menjadi ibu-ibu yang hebat, yang berusaha mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi umat yang terbaik. Itu adalah bentuk pembelaan kepada agama, Bu. Yang dianggap oleh sebagian orang, apa sih? Cuma di masjid aja, cuma sholat 5 waktu aja. Mana buktinya pembelaan agama? Itu sudah menunjukkan pembelaan agama. Orang-orang yang mengagungkan syariat-syariat Allah. Wadzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikianlah mereka-mereka yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah, itu menunjukkan sebuah ketakwaan. Syiar-syiar Allah itu salat 5 waktu, datang ke majelis ilmu, membaca Al-Quran, mendidik anak dengan baik, istri yang taat kepada suami, yang suami mengayomi sang istri, itu adalah syiar-syiar dan syariat-syariat Allah. Jika dijaga, itu diantara bentuk pembelaan kepada agama. Maka jangan difahami bahwasanya membela itu keluar ke jalanan, kemudian di sana perempuan teriak-teriak, kemudian desak-desakan dengan laki-laki, campur baur dengan laki-laki. Oh, itu pembela, itu baru disebut membela agama. Tidak, ibu-ibu. Makanya sekali lagi, membela agama harus disertai dengan ilmu. Bekali ilmu dulu. Bekali ilmu. Dan yang ibu lakukan sekarang, mengkhususkan waktu tertentu untuk belajar, itu adalah bentuk pembelaan agama. Kenapa? Karena kita ingin menjaga kemurnian agama. Bayangkan, kalau tidak ada majelis seperti ini, maka akan muncul banyak kesesatan-kesesatan di sekitar kita. Maka kita jaga dengan mempelajari ilmu agama, dengan menjelaskan ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kita menjaga kemurnian agama. Dan ini bentuk pembelaan agama. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik. Barakallahu fiik Ustaz. Berikan nasihat Ustaz agar hati ini tidak condong kepada dunia. Sedang wanita suka pada harta dan perhiasan dan sebagainya. Pertama yang harus kita fahami bahwasanya dunia, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis tadi, dunia itu terlaknat, ibu-ibu. Dunia itu terlaknat semuanya. Semuanya terlaknat. Bahkan isi-isinya pun terlaknat.
jika tidak diiringi dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dunia itu sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan mereka surga, dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Maka bagi mereka yang memiliki keimanan, walaupun memiliki mobil yang mewah, rumah yang megah, harta yang banyak, tetap tidak merasakan kenyamanan. Pasti ada was-was dalam hati ini. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman merasakan bahwasanya dunia itu seperti itu. Tidak menambahkan kenyamanan, melainkan terhimpit dan senantiasa merasa sesak. Berbeda dengan mereka yang memiliki iman yang tebal. Walaupun dengan harta yang sangat sedikit, cukup, mungkin serba kekurangan, tapi mereka memiliki iman yang kuat, iman yang tebal, mereka akan merasakan kebahagiaan dalam hati. Karena kekayaan laisa bikathratil 'ard. Kekayaan itu bukan dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki, tapi kekayaan itulah kekayaan dalam hati. Maka ada orang-orang yang miskin yang tidak punya apa-apa, tidur pulas nyenyak di pinggir jalan, di bawah jembatan. Karena dia sudah mensyukuri apa yang beliau dapatkan, sehingga dia sudah merasa bahagia. Berbeda dengan orang yang tidurnya di atas kasur yang mahal, di bawah naungan rumah yang megah, tapi kenapa tidak bisa merasakan kebahagiaan? Itu menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu letaknya bukan pada harta, tapi letaknya pada hati. Itu yang pertama. Yang kedua, waspadalah Bu. Mereka-mereka yang mengumpulkan harta kelak, itulah yang menjadi penghambatnya untuk masuk ke dalam surga. Jika memang berhak masuk ke dalam surga. Jika memang dia berhak masuk ke dalam surga, hartanya akan menghambatnya, menjadikannya terlambat untuk masuk ke dalam surga. Itu pun jika dia selamat dari hisab-hisab atas harta-harta yang dia kumpulkan di dunia. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, orang kaya itu jauh lebih terlambat 500 tahun setelah orang-orang miskin masuk ke dalam surga. Maka hati-hati Bu, harta yang dikumpulkan sekarang itu akan diminta nantinya di hari kiamat nanti. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah keluar rumah lapar. Kemudian Abu Bakar dan Umar keluar rumah dalam kondisi lapar. Akhirnya mereka mencari makan. Kemudian ditemukan sahabat yang menjamu mereka, menjamu piring yang berisikan makanan. Setelah kenyang, Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, bahwasanya makan ini, rasa lapar yang mengeluarkan kita dari rumah, kemudian makan yang dihidangkan ini, kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Hanya piring yang berisikan makanan itu akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana dengan mobil, rumah, motor, harta, emas, intan, berlian yang dikumpulkan, yang kemudian tidak dibelanjakan di jalan Allah, akan sangat berat nantinya dihisab di hari kiamat. Maka jangan ada rasa berbangga diri dengan yang memiliki harta banyak. Kenapa? Karena bisa jadi itu jadi penghambat seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Maka perlu solusi. Mereka sekarang yang sudah memiliki harta yang melimpah, mereka sekarang yang sudah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sediakan jawaban yang singkat, yang mudah ketika ditanya, dari mana engkau dapatkan hartamu? Apa yang engkau lakukan dengan hartamu? Di mana engkau membelanjakan hartamu? Harus siapkan jawaban yang mudah dan singkat, yaitu saya dapati dari jalan yang halal, kemudian saya belanjakan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua harta yang dimiliki, mobilnya, dia gunakan untuk sesuatu yang diridai oleh Allah. Hartanya dia kumpulkan untuk meringankan beban-beban orang-orang yang membutuhkan. Maka dengan seperti itu
akan sangat mudah menjawabnya ketika ditanya nanti di hari kiamat tentang harta-hartanya. Maka sekali lagi Bu, pikir-pikir ulang Bu, kalau ingin menumpuk harta. Lebih berpikir ulang kalau ingin menumpuk harta. Jangan sampai harta yang kita miliki itu akan menjadi penghambat kita nanti di hari kiamat. Jika memang sudah memiliki sekarang, segera cari solusi, segera cari jawaban. Agar kita mudah menjawabnya di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Baik. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahkah kita seorang istri tidak mau berimam dengan suami yang bermakhraj yang tidak baik dan bertajwid Al-Quran yang kurang bagus? Salah atau berdosa seorang istri kita kawan Gimana tadi? Gimana Bu? Salahkah istri seorang istri yang kurang mau berimam dengan suaminya, berimam sholat maksudnya, ya? dengan suaminya yang suaminya itu bacaan Al-Qurannya dan makhraj atau tajwidnya yang belum 100%. Baik. Dan kedua, Yang kedua, menanggapi yang tadi Ustaz berkata bahwa wajibnya harus seorang ibu-ibu dan istri menuntut ilmu. Ini suatu contoh. Ketika anak seorang ayah memasukkan anaknya sekolah Kristen, sedangkan si ibu tidak suka itu karena itu ada masalah. Tapi berhubung karena kepawaran seorang ayah, anak tetap masuk sekolah Kristen. Seorang ibu hanya menurut dada. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. mohon maaf Bu, yang pertanyaan kedua tadi bagaimana kondisi ibu yang anaknya disekolahkan Kristen? Ya, kita menanggapi seorang istri Ya. yang harus dan wajib menuntut ilmu. Ya. Ini ada suatu contoh seorang ayah yang memasukkan anaknya ke sekolah Kristen, bukan ke sekolah Islam. Ya. Dan seorang ibu itu sebetulnya diam-diam menentang dan berbicara kepada ayah, tapi berkat kepawaran seorang ayah, anak tetap masuk sekolah Kristen. Sehingga seorang ibu hanya mengikut dada. Baik. Taat kepada suami. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Baik. Pertanyaan pertama tadi, salahkah seorang atau berdosakah seorang istri yang tidak mau menjadi makmum seorang suami dalam sholat yang mana bacaan suaminya masih kacau? Pertanyaan pertama, apakah bacaan istrinya sudah baik? Yang pertama. Yang kedua, jika dikatakan bahwasanya sholat tersebut adalah sholat fardu, maka menurut pendapat yang kuat suami wajib sholat berjamaah di masjid. Wajib sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang buta meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika mendengar azan, Rasulullah mengatakan, "Asami'tan nida? Apakah engkau mendengarkan azan?" Iya, fa'ajib, maka jawablah. Di sini para ulama menyimpulkan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, jika ditinggalkan berdosa. Maka jika suami mengajak sholat berjamaah di rumah dan itu adalah sholat wajib tanpa ada uzur syar'i, maka sang istri seharusnya mengingatkan, "Mas, suami atau laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid untuk sholat fardu." Ya, berjamaah di masjid untuk sholat fardu. Maka itulah bukti perhatian sang istri kepada sang suami mengingatkan suaminya
agar tidak jatuh kepada dosa. Nah, itu yang pertama. Tadi yang kedua, apakah dosa? Jika kita katakan, jika memang kesalahannya sangat fatal, jika yang dimaksud adalah sholat sunnah ya, jika yang dimaksud adalah sholat sunnah, dan kesalahannya sangat fatal, sama sekali nggak bisa baca Al-Fatihah, terbolak-balik misalnya, bacaannya sangat fatal, maka sang suami sebelum menjadi imam disuruh belajar tahsin dulu, Bu. Karena dikhawatirkan masuk kepada kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, ya, yang sangat fatal. Dan tentunya suami dan istri pun harus semangat di dalam belajar membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap ya tadi ya, sikap seorang istri yang mana sudah bersemangat di dalam menimba ilmu agama, yang berkeinginan agar anak-anaknya baik agamanya, lingkungannya, ternyata sang suami berkeinginan memasukkan anaknya ke sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Ya. Maka pertama ibu-ibu yang harus kita pahami bahwasanya anak-anak itu sangat mudah terpengaruh. Anak-anak itu ibarat mainan atau tanah liat yang sangat mudah dibentuk sesuai dengan keinginan yang membuatnya. Makanya Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Di sini dimaksudkan adalah agar kita betul-betul mencari lingkungan yang baik, tempat tinggal kita, rumah kita, bahkan lingkungan sekolah anak-anak kita. Maka yang harus dilakukan tadi berusaha memberikan penjelasan kepada sang suami. Apakah suami tidak khawatir apa yang terjadi dengan anak-anak nantinya di sekolah? Bagaimana pendidikannya? Bahkan dalam sekolah yang umum saja, dalam arti Islam, Muslim dengan orang-orang kafirnya seimbang, itu pun masih bisa terpengaruh. Masih bisa terpengaruh buruk. Bagaimana dengan sekolah yang mana itu adalah sekolah Kristen misalnya? Maka jauh akan lebih mudah terpengaruh. Hal kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana dengan sholatnya ketika azan sudah dikumandangkan, sementara program sholatnya nggak ada di sana. Mau bagaimana? Susah. Maka nasihatkan kepada suami dengan baik. Tentunya sang suami juga menginginkan anaknya menjadi baik. Nah itu yang dikejar, itu yang dituju. Kita sama-sama ingin menjadi anak kita baik. Maka caranya pun harus benar, caranya pun harus baik. Kita cari tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik. Kalau bisa di sana ada perhatian kepada agamanya dan seterusnya. Nah itu mudah-mudahan sang suami diberikan kelembutan hatinya untuk kembali menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari cerita Ustaz yang Rasulullah SAW ditawarkan oleh Haulah menawarkan antara Saudah dan Aisyah. Saat itu belum kawin dengan Aisyah, tapi perjalanan kawinan Rasulullah SAW dengan Saudah tadi ada cerita bersama-sama Aisyah. Iya. 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 Bisa urutannya mungkin Aisyah kawin saat sama Saudah atau gimana? Apa? Oh siapa dulu antara Saudah dengan Aisyah? Saudah dulu Bu. Yang menikah adalah Saudah dulu, yaitu sepeninggalnya Khadijah sebulan. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu taala anha. Setelah itu, setelah beberapa tahun baru menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dia Saudah, Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Wallahu taala alam bisawab.
Baik. Tapi di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita teguh di atas sunnah dan jauh dari perkara bid'ah? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa akan datang sebuah zaman nantinya orang yang berpegang teguh di atas sunnah ibarat seseorang yang memegang bara api. La ya'tiyanna 'alan nas zaman al-qabid 'ala dinihi kal-qabid 'alal janam. Akan datang zaman kepada manusia seorang yang berpegang teguh kepada agamanya ibarat seseorang yang memegang bara api. Panas, terbakar, luka bakar dan semisalnya, rasa sakit yang dia rasakan begitu keras. Maka kita hidup di zaman itu sekarang. Yang mana ketika seseorang berusaha mengamalkan sunnah, yang laki-laki berusaha menumbuhkan yang laki-laki berusaha menjaga jenggotnya, berusaha berpenampilan syar'i, yang perempuan berusaha menjaga auratnya, menggunakan pakaian syar'i, menggunakan cadar, ternyata banyak gangguan-gangguan, hinaan, celaan, makian dari masyarakat sekitar, bahkan dari keluarga, bahkan dari orang tua sendiri mungkin. Itulah ujian yang dialami. Maka yang pertama yang harus kita yakini, sabar. Sabar. Ujian yang kita rasakan sekarang tidak seberapa dibandingkan ujian yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan orang-orang mulia di kalangan para salafus saleh. Gangguan mereka tidak hanya sekedar ucapan makian saja, bahkan fisik. Kita sekarang hanya mungkin gangguan makian, lisan saja. Mereka fisik. Bahkan ada seorang wanita demi menjaga la ilaha illallah, demi menjaga tauhidnya, ditusuk dadanya hingga tembus dan meninggal dunia, dan dia menjadi wanita syahidah yang pertama kali. Gangguan yang kita rasakan sekarang tidak seberapa. Kenapa harus mengeluh? Kenapa harus mengeluh? Ada sebagian wanita-wanita yang sudah awalnya tegar di atas sunnah, menggunakan pakaian syariah, panas ketika mendapatkan cacian makian, akhirnya dikit demi sedikit cadarnya semakin jilbabnya semakin kecil, cadarnya diganti dengan masker, kemudian dilepas dan semisalnya. Kenapa? Kenapa harus mengeluh? Padahal sekuku saja mungkin tidak sebanding dengan gangguan yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu dalam mempertahankan agama. Maka tetap tegar. Tetap tegar. Makanya di antara tips agar tetap tegar di atas sunnah adalah kita baca sejarah-sejarah para sahabat, bagaimana mereka memperjuangkan agama Islam. Ya, tetap tegar dan tetap sabar, dan yakinlah tidak ada perbuatan-perbuatan baik dengan mengharapkan pahala Allah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun sebiji zarrah, melainkan dia akan mendapatkan dan melihat kebaikan yang Allah sediakan baginya. Tetap sabar. Mudah-mudahan dengan sabar tersebut di satu sisi menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, di sisi lain kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, Oh iya. saya nyamankan kami udah lama ya nggak ketemu, dia udah kawin lagi, udah bercerai. Terus anaknya tahu umurnya udah 21, datang sekali ketemu dengan saya, cium tangan. Harapnya apa bukan Ustaz? Saya bingung jadi mengenai. Maaf Bu, kurang jelas Bu, bisa diulangi. Mahram dengan anak suaminya udah cerai dengan suami. Sudah bercerai Dengan suami.
Dengan suami. Karena dengan suami ini punya anak laki, Ya. salaman dengan ibu ini. Ya, tapi kita itu sudah lama kita bercerai, udah anak saya udah bercerai sampai 24 tahun, udah lama. Terus anaknya di Indonesia, dia kan kawin lagi, kita bercerai lagi kawinnya. Terus itu anak tiba-tiba datang ke sini, ketemu dengan saya, cium tangan, itu mahramnya apa bukan, batal tak? Oh, iya iya. Pertanyaannya, anak laki-laki itu anak ibu atau bukan? Bukan, mantan suami. Iya, enggak, maksudnya dengan mantan suaminya, apakah anak itu merupakan anak dari darah daging ibu sendiri apa bukan? Bukan. Mantan suami. Dari dia kawin lagi, dari istrinya. Oh, itu anak dari istri barunya suami gitu ya? Ya, Ya. saya nggak tahu dah. Iya. Bukan mahram, Bu. Saya, Bukan mahram. bukan mahram ya. Ya, bukan mahram, Bu. Ya. Allah taala al-bisawab. Baik, itu kiranya yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.